Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke kisah tukang pukul Kyungja yang dulunya adalah seorang polisi, bahkan lebih senior dari Kang Sik. Dan karena kekuatannya, banyak polisi yang takut kepadanya, kecuali Kang Sik, karena mereka sudah pacaran, meskipun hubungan itu dirahasiakan dari yang lain. Suatu hari, Kyungja memimpin tim untuk menangkap bandar narkoba, menyuruh yang lain berjaga di luar, termasuk Kang Sik, sedangkan dirinya masuk menangkap mafia itu. Ya, meskipun wanita, nggak ada penjahat yang pernah mengalahkannya. Sialnya, ketika yang lain masuk menangkap, bosnya malah kabur, sehingga Kyungja pun segera mengejarnya. Namun di luar, ia malah nggak sadar kalau penjahat itu mengincarnya dari belakang. Lalu, seketika penjahat itu tewas, yang pasti Kang Sik akan dalam masalah. Namun Kyungja malah ingin ngaku kalau dialah yang menembaknya. Lagian kalau dipecat, Kang Sik lah yang akan menafkahinya. Jadilah mereka menikah dan seperti sekarang, Kang Sik menjalani karir sebagai polisi, sedangkan Kyungja merelakan karirnya dan jadi ibu rumah tangga yang setia membawakan bekal buat suaminya. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Kang Sik pun bertanya. 당신 후회 안 해? 무슨 왜? Ya, gak dijawab sih, tapi dari wajahnya, Kyungja sebenarnya masih ingin menjadi seorang polisi. Beralih ke Park yang meskipun badannya nggak kebentuk, tapi ia malah meniti karir sebagai pelatih di gym. Kan kliennya selalu memuji pelatih lain, sehingga ia yang tersinggung ingin membuktikan kalau ia tuh sangatlah kuat. Namun, di saat yang sama, Ibu RT dipanggil Wati ngobel nggak jelas akibat mobil merah ini lagi-lagi parkir sembarangan, membuat Miri baru nyadar kalau kompleks itu punya banyak masalah. Nah, mereka pun ke tempat Jiun, di mana Sohee juga datang, sehingga mereka pun membahas masalah parkiran itu. Ya, sebagai kurir yang sering lewat parkiran, Sohee pun menjelaskan bahwa mobil merah itu memang selalu jadi iblis parkiran, di mana seminggu yang lalu tuh Musang tersebut parkir paralel, tapi mobilnya direm tangan, membuat Wati terlambat ke pernikahan anak pertamanya. Penjual sayur ini jadi nggak bisa berdagang, bahkan ada anak sakit yang terpaksa harus nunggu ambulans. Sohee sih pernah melihat Musang itu, yang badannya gempal, wajahnya sengak, serta tato di tangan macam preman. Yang pasti semua warga takut menghadapinya. Malam pun tiba, Musang yang menganggap kalau tempat itu parkiran pribadinya segera melakukan sesuatu karena mobil Kyungja merebut tempatnya. Di mana paginya Kyungja terkejut dong melihat mobilnya penuh permen karet. Sialnya, Musang ini malah nggak ngaku dan pergi begitu saja. Untungnya Miri tersadar kalau permen karet khusus itu hanya dijual di toko Jiun. Dan memang benar, selain hanya Musang itu yang membeli permen karet semalam, Miri juga sempat melihat lidah si Musang dan pacarnya berwarna merah. Nah, untuk balas dendam, Kyungja pun cerita ke suaminya tentang apa yang terjadi. Setidaknya Kang Sik menilang mobil pria itu. Tapi Kang Sik malah nggak peduli, alasan kalau ia sibuk menangani kasus lain. Membuat Kyungja kecewa, begitupun Miri yang pusing melihat suaminya bau minuman. Yah, si Park lagi stres akibat nggak punya satupun klien. Karena itu, Miri pun ingin memeriksa dompetnya. Tapi selain uangnya kering, si kunyuk juga menghilangkan kartu ATM-nya. Jadinya, Miri terpaksa ke parkiran mencari. Dan dugaannya benar, kartu itu ada di mobil. Sialnya, si kunyuk parkir mobil di tempat si Musang, sehingga Musang yang datang bersama temannya lagi-lagi kesel. Ya, Musang dengan sengaja mepetin mobilnya, membuat Miri terjebak. Mana ia nggak bawa ponsel lagi. Nggak berapa lama, Kim yang muncul segera menelpon si Musang, tapi jelas saja nggak diangkat. Miri sih meminjam ponselnya buat nelpon suami, tapi orang yang nggak bisa diharap ini malah ngorok. Begitupun putrinya yang udah tidur. Untung Kyungja dan Jiun yang bisa dihubungi segera membawakan selimut. Tapi masalahnya adalah Miri pengen berak. Lah, ini jelas masalah besar dong. Dan karena nggak ada pilihan, Miri terpaksa berak di ember, di mana mereka malah nyanyi biar suara beraknya si Miri tersamarkan. Nah, karena Musang itu nggak muncul-muncul, Jiun pun mengirimkan video bagaimana Kyungja mengangkat mobilnya, membuat si Musang baru memindahkan mobilnya. Meskipun ngomel nggak jelas, tapi pastinya itu membuat Miri sangat dendam. Alhasil, besoknya mereka dengan sengaja bikin bazar di parkiran itu. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, besoknya lagi si Musang dan teman-temannya malah dengan sengaja parkir serong, membuat para warga semakin pusing.
Karena itu, mereka pun mulai membahas lebih detail, di mana Suhe sebagai sumber informasi menjelaskan bahwa Musang itu benar-benar sampah kompleks. Suka pipis sembarangan sambil mabok, merokok di taman bermain anak, bahkan membuang sampah tanpa dipisah. Sehingga Suhe yang membantu Kim menemukan kartu namanya dan akhirnya tahu kalau Musang itu adalah pemilik restoran ramai yang gak jauh dari sana. Besoknya, mereka yang dendam menempel banyak stiker di mobil itu. Yang pasti, itu membuat Musang semakin marah, terpaksa naik taksi ke restonya. Gak lupa menghalangi jalan keluar dengan mobilnya, membuat mereka akhirnya serius untuk berperang. Musang sendiri sampai di restonya, tapi ia langsung dicegat pegawainya. 근데 저희 지난달 알바비 언제쯤 받을 수 있을까요? Ya, meskipun restonya ramai, ia sengaja lambat bayar gaji saking pelitnya. Gak hanya itu, saat ada daging kadaluarsa, ia tetap memasaknya, bahkan sisa makanan pun dihidangkan ulang. Gak berapa lama, mereka pun datang, bukan ngajak berkelahi, tapi menunjukkan bukti. 저희 지난달 알바비 혹시 언제쯤 받을 수 있을까요? Ya, tadi mereka merekam pembicaraan si Musang, serta mengajak pegawainya kerja sama, sehingga Musang yang mencampur daging busuk dan makanan sisa dapat direkam sebagai bukti. Musang ini sih nggak peduli, tapi mereka sudah melaporkannya, di mana pengawas makanan yang datang langsung menyegelnya. Jadinya resto itu pun tutup, tapi bukannya bertobat, ia malah manggil teman premannya untuk balas dendam. Tapi tenang aja, mereka sudah membaca itu, di mana saat si Musang parkir, mereka pun langsung mengurungnya. Musang ini sih nggak ambil pusing, toh temannya akan segera datang. Tapi kan mereka sudah menghalangi semua pintu masuk dengan mobil mogok, sehingga teman-temannya pun memilih pulang. Musang sih nggak nyerah, segera menghubungi pacarnya, tapi pacarnya mah nggak peduli karena hobinya cuma morotin pria berduit. Alhasil Musang benar-benar terjebak di mobil, mana baterai mobilnya juga habis, membuatnya sangat kedinginan, nahan pipis dan berak. Di mana paginya ia pun akhirnya minta maaf, berjanji nggak akan mengulangi kesalahannya. 충분히 반성했죠? 남들한테 피해 주지 말고 잘하세요. Singkatnya, sambil menunggu restonya pulih, Musang pun menjadi juru parkir, memastikan gak ada lagi iblis parkiran sepertinya. Dan keberhasilan itu membuat warga berterima kasih kepada mereka, termasuk Wati sebagai ibu RT dan manajer apartemen dipanggil Udin. Hanya saja, 저 사람은 그 일 모르는 거죠? 그런 것 같기는 한데. ya memang ada insiden yang terjadi di rumah Miri, makanya dijual murah. Tapi Miri yang gak tahu itu malah teringat masa lalu penuh kenangan ketika ia sahabatan dengan Jiun, di mana suatu hari ada monyet gak jelas yang tiba-tiba telanjang di depan mereka. Jiun sih ketakutan, tapi tidak dengan Miri yang malah mengejarnya, di mana monyet itu sembunyi di sebuah pabrik logam. Alhasil polisi yang kebetulan lewat memeriksanya, dan entah apa yang dibisikkan Miri, polisi pun berhasil menangkap pelakunya. Tentu saja Jiun bingung sehingga 봐버리면 거기 딱 MP3만 하더라고. ya Miri yang melihat jelas anu si monyet, meminta polisi memeriksa kalau ukuran anunya sebesar MP3 kecil itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Ya, 3 bulan lalu nenek pemilik rumah yang tinggal sendiri ditemukan meninggal setelah terjatuh dari balkon, dan Kangsik yang menyelidikinya menyimpulkan kalau korban meninggal bunuh diri akibat depresi setelah ditinggal mati putrinya. Buktinya, selain catatan perpisahan yang ditemukan di depan bingkai foto putrinya, korban juga punya banyak obat depresi dan hasil pemeriksaan di psikiater. Tapi faktanya, korban ternyata adalah ibunya si Jiun. Dan Miri nggak pernah tahu kalau rumah yang dibelinya itu adalah rumah ibu dari sahabatnya yang meninggal entah karena apa.